pewaris ilmu dukun sakti dari tanah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow, dan kisah ini teman-teman ya. Ini kisah Kuswoyo nih, masih ingat nggak teman-teman? Jadi Kuswoyo ini adalah mantan pemilik warung nasi goreng di Bengkuring di Kalimantan Timur. Nah, setelah dia menjadi murid Ki Surodikso, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman unik dari Kuswoyo. Dan tanpa terasa ini berarti yang udah keempat ya kisah Kuswoyo ya. Makin keren aja nih teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Setelah perjalanan panjang dari Samarinda, Kuswoyo akhirnya tiba di Ponorogo ketika semburat fajar belum sepenuhnya mereka. Udara dingin lereng Gunung Kombang merayap di sela-sela nafasnya. Tanpa singgah ke ruang depan, langkah Kuswoyo langsung mengarah ke belakang rumah Joglo. Di bawah pohon sawo, tempat makam Barengkono Surodikso berada. Kuswoyo berlutut perlahan, telaten, menyingkirkan daun-daun kering yang menutupi pusara. Setelah bersih, Kuswoyo duduk bersila di samping makam, brutal dari dasar hati terdalam. Bah, kula sowan, nyuwun pangestu panjenengan. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang, menggerakkan dedaunan sawo di atasnya. Suara gemerisik itu seperti jawaban tak kasat mata. Aku sudah mengembalikan apa yang bukan hak Mbah dan bukan hak mereka. Para pedagang di Bengkuring sudah menerima kembali apa yang dirampas. Lanjut Kuswoyo, ia mengadukan bahwasanya telah mengembalikan apa yang dulu dirampas olehnya, juga oleh pedagang nakal lainnya. Kuswoyo memejamkan mata ketika wajah-wajah pemilik warung sepi waktu itu terlintas di benaknya. Rasa bersalah dan penyesalan membuat dadanya sesak. Kalau memang darah Mbah masih mengalir dalam diri ini, maka tuntunlah aku Mbah. Jangan biarkan aku tersesat oleh amarah atau kesombongan, tambah Kuswoyo. Kalimat itu tak ubahnya pengakuan dosa. Dada Kuswoyo sesak, rasa bersalah kembali menghajar. Ia memang tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tetapi tahu betul kematian itu tetap terjadi karena langkah yang diambilnya. Ia larut dalam doa panjang untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang. Hening panjang membuat doa-doanya semakin nikmat. Lalu, tolong, suamiku akan membunuh. Pekik suara perempuan memecah pagi yang hendak terbit. Suara miris itu melengking, ketakutan dan beruntun. Setiap kata memohon pertolongan pada siapapun. Kuswoyo membuka mata seketika. Tak berselang lama, disusul teriakan laki-laki. Jatmiko menggema, "Surati, berhenti! Tak bunuh kamu sekarang, tak pateni kowe." Tanpa pikir panjang, Kuswoyo bangkit, langkahnya terukur menuju pelataran depan. Pemandangan yang didapatinya membuatnya tercekat. Sekitar 10 meter dari gerbang, seorang perempuan berpostur tubuh pendek dan gemuk berlari tanpa alas kaki. Rambutnya terurai kusut, dasternya compang-camping, tubuhnya terhuyung-huyung, sesekali menoleh ke arah belakang. Di belakangnya, seorang pria bertubuh besar, Jatmiko, mengejar sambil mengacungkan parang.
Kamu mempermalukanku. Nah, mau nantang kamu? Tak tebas lehermu, teriak Jatmiko dengan urat leher menegang, matanya merah, nafasnya memburu. Begitu hampir melintasi Kuswoyo, perempuan yang bernama Suryati itu tersandung batu dan hampir terjatuh. Saat itulah Kuswoyo melangkah ke tengah jalan dengan begitu gagahnya, berdiri tegak menghalangi. Berhenti, serunya lantang. Jatmiko terhenti mendadak, tatapannya menyapu Kuswoyo dari ujung kaki hingga kepala. Minggir, ini urusan rumah tanggaku. Ojo sok jagoan, bentaknya disusul ancaman. Atau kamu mau tak cincang, ha? Tapi Kuswoyo berdiri tenang, bahunya tegap, meski tak bisa memungkiri dadanya bergetar, masih ada rasa takut menyelinap. Mas, sadar mas, urusan apapun tidak pernah selesai dengan parang. Urusan mati mematikan itu semata kuasa Gusti, balas Kuswoyo bijak. Senang ada yang menolong, Surati langsung bersembunyi di belakang punggung Kuswoyo. Tangannya mencengkram ujung baju pria yang seperti malaikat penyelamat. Setelah tak satu pun ada warga yang berani keluar melerai. Pak, tolong aku pak, suamiku ini dikuasai setan. Aduh, Surati terbata-bata, tubuhnya gemetar, betapa tipis nyawa dan ajalnya barusan. Jatmiko melangkah mendekat. Ujung parang di tangannya berkilat terkena cahaya fajar. Rahangnya mengeras, matanya haus darah, tapi bukan pada istrinya, melainkan pada Kuswoyo. Oh, kamu mau jadi pahlawan, nah? Biar sekalian saya tebas, geram Jatmiko tanpa aba-aba. Parang itu diayunkan, mau diar pekiknya. Akan tetapi dengan gerakan refleks, tubuh Kuswoyo miring sepersekian detik. Sebelum bilat tajam itu menyentuhnya, ia mendorong tubuh Surati menyingkir. Lalu tangan kirinya bergerak cepat menangkap pergelangan Jatmiko dengan presisi yang bahkan dia sendiri tak memahami. Genggamannya kuat dan terlalu, cuma butuh sepersekian detik, parang di tangan Jatmiko terlepas jatuh ke tanah. Kuswoyo sendiri terkejut, padahal tak merasa mengerahkan tenaga sebesar itu. Asu, sok jagoan tenan, geram Jatmiko, lalu menyerang dengan tinjunya. Kedua belah tangannya bergantian, dikombinasi dengan tendangan. Lagi, secepat kilat pula Kuswoyo menangkis menghalau tendangan. Tubuhnya berputar ringan mengikuti alur yang sudah tertanam di dalam otot dan tulangnya, lalu mendorong tubuh lawannya hingga terjerembab di tengah jalanan. Namun dalam hitungan menit, Jatmiko bangkit lagi, wajahnya semakin kalap, lalu menerjang seperti orang kesetanan. Dan tanpa sadar, siku Kuswoyo melesat tepat ke bawah rahang. Gerakannya presisi seperti sudah berlatih bertahun-tahun. Sekejap, tubuh tambun Jatmiko terhuyung. Pandangannya kosong sesaat, kakinya goyah, lalu ambruk. Tak sadarkan diri tanpa sempat mengadu. Sunyi, hanya suara nafas Kuswoyo yang terdengar berat. Ia mengembalikan tenaga dalam yang keluar, dan semua itu dilakukannya mengalir begitu saja. Pada akhirnya, warga mulai berdatangan dari ujung jalan. Wajah mereka cemas. Begitu melihat Jatmiko tumbang, mereka senang tak sampai terjadi korban jiwa. Surati berlari mendekat, berlutut di samping suaminya, menangis terseduh-seduh sambil mengadukan menatap wajah pria yang menjadi penolongnya. Sudah beberapa hari ini Mas Jatmiko berubah, sering ngelamun, marah tanpa sebab, kayak ada yang nguasain, ingin membunuh aku terus. Sementara Kuswoyo masih berdiri kaku, tangannya gemetar halus. Ada panas aneh menjalar di dadanya. Gerakan tadi bukan sekedar refleks, tubuhnya menyimpan ingatan yang tak pernah dipelajarinya. Tiba-tiba saja, seorang pria tua melangkah mendekat, rambutnya memutih, sorot matanya tajam meneliti, lalu mengulurkan tangan. Kenalkan, namaku Pak Wiryo.
Kuswoyo menyambutnya dengan hormat, balas memperkenalkan diri. Kamu Nak Kuswoyo, yang waktu malam kematian bersama Barenggono Surodikso bukan? Tebak Pak Wiryo menatap dalam-dalam wajah pria di depannya. Kuswoyo mengangguk, tanpa sadar bibirnya bicara. Iya, aku cucunya. Oh pantas. Kuswoyo mengerutkan kening. Pantas apa ya Pak? Pak Wiryo menarik nafas dalam-dalam, barulah menjelaskan dengan hati-hati. Begini Nak Kuswoyo, kalau darah keturunannya orang berilmu pulang, biasanya bukan tanpa sebab. Pak Wiryo sengaja menggantung kalimat. Ia menatap ke arah jalanan desa, lalu ke arah rumah-rumah di sekeliling. Sudah beberapa hari ini, desa terasa lain. Orang-orang muda marah, saling tersinggung, sementara ternak gelisah semalaman suntuk. Kuswoyo terdiam, matanya memejam sesaat ketika angin kembali berembus. Padahal ia datang hanya untuk berziarah, tapi kepulangannya lebih dulu tercium dan perkelahian barusan bukanlah kebetulan. Sementara itu, Jatmiko masih tergeletak tak sadarkan diri. Dadanya naik turun kasar, rahangnya membiru bekas hantaman tadi. Surati menangis sambil mengguncang tubuh suaminya, sesekali menepuk-nepuk pipi. Mas, bangun mas, Gusti. Kuswoyo menarik nafas panjang, dadanya masih panas, tapi bukan karena marah, melainkan firasat, lalu berlutut di samping tubuh Jatmiko. Bu, tolong mundur sedikit bu, pintanya. Surati sempat ragu, tapi menurut, sementara para warga membentuk lingkaran dengan wajah tegang menyaksikan. Kuswoyo memejamkan mata, telapak tangannya perlahan diletakkan di dada Jatmiko untuk mendeteksi dan terlalu panas untuk tubuh pingsan. Seketika itu juga, Kuswoyo membaca doa Islami bercampur bahasa kejawen, melantun lirih dan lancar. Begitu selesai, ia menyapu bagian dada hingga 3 kali sambil berucap, kalau ini amarahnya sendiri, redakan. Kalau ini bukan miliknya, keluarkan. Semuanya atas izin Gusti. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitaran mereka. Bertepatan dengan itu, tubuh Jatmiko mendadak menegang, punggungnya melengkung seperti busur ditarik. Mas, teriak Surati panik, ia kembali mendekat. Tenang, minggir dulu. Suamimu tidak kenapa-napa, insya Allah. Bapak-bapak, tolong bantu pegang tangannya ya, pindah Kuswoyo. Memejamkan mata, berusaha membantu dengan caranya yang dituntun batin. Beberapa bapak-bapak langsung berlutut, mereka membantu memegangi. Tak selang berapa lama, sesuatu di dalam tenggorokan Jatmiko ditarik keluar, dari mulutnya mengepul asap hitam. Beberapa warga memilih mundur, ketakutan. Begitu Kuswoyo melepaskannya, asap itu menggeliat, melayang setinggi dada, lalu tercerai-berai diterpa angin. Hingga 3 kali Kuswoyo melakukannya, lalu menepuk dada Jatmiko sekali. Keluar, 4 keluar, perintah Kuswoyo menekan. Detik itu juga Jatmiko terbatuk-batuk, nafasnya kembali teratur, matanya berkedip, menatap kosong ke langit, lalu memalingkan wajah ke samping, melihat Surati yang menangis di sebelahnya. Loh, aku kenapa ini? Tanya Jatmiko bingung. Surati memeluk suaminya erat. Mas, sampai hampir bunuh aku. Jatmiko terdiam, wajahnya berubah, menatap tangannya sendiri, lalu melihat parang yang tergeletak beberapa langkah dari situ. Air mata mengalir seperti anak kecil saat memberitahukan kalau ada yang mengendalikan dirinya, memintanya untuk marah dan membunuh istrinya sendiri, lalu menatap Kuswoyo dengan penuh penyesalan. Sudah lewat, yang mengganggu sudah keluar. Kembalilah rukun hidup dengan anak istri, jangan kosongkan pikiran, tutur Kuswoyo menenangkan. Jatmiko langsung memeluk istrinya erat, suaranya pecah dalam penyesalan. Maafkan mas dek, demi Allah maafkan mas yo. Aku hampir jadi pembunuhmu. Surati mengangguk sambil menangis.
Yang penting mah sudah sadar, Wes. Gak usah minta maaf lagi. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam kagum atas pertolongan Kuswoyo. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berbisik pada temannya. Asap hitam tadi itu jelas bukan penyakit biasa. Temannya menimpali. Ya berarti benar, ada yang ngusik desa ini. Pasti ada orang yang menjajal ilmu hitamnya. Sebelum pendapat tumpang tindih, Pak Wiryo mendekat menatap Kuswoyo. Dulu, waktu Barenggono masih ada, hal-hal seperti ini cepat teratasi. Ia menghela nafas panjang. Kami sempat takut setelah beliau wafat. Siapa lagi yang menjaga desa ini? Beberapa warga mengangguk setuju. Ternyata Gusti tidak membiarkan desa ini terkena teror ilmu hitam. Orang-orang yang suka mempermainkan ilmunya, memanfaatkan yang tidak tahu apa-apa. Tambah Pak Wiryo. Semua mata tertuju pada Kuswoyo sampai membuatnya tidak nyaman. Tapi saya tidak sehebat Barenggono. Ralat Kuswoyo merendah. Pak Wiryo tersenyum tipis. Tidak perlu sehebat beliau. Cukup darahnya yang mengalir, ilmu akan mengikuti. Kuswoyo terdiam. Kata-kata itu syarat makna. Sementara Jatmiko yang dipapa istrinya untuk berdiri menunduk hormat. Terima kasih Mas Kus. Kami tidak tahu gimana membalasnya. Kuswoyo menggeleng, menepuk pundak pria di depannya. Jaga pikiranmu, jaga hatimu. Jangan beri ruang untuk amarah yang tak jelas. Jika itu terjadi, lawan. Dan itu sudah cukup buatku. Jatmiko cepat-cepat meraih punggung tangan Kuswoyo. Begitu pula istrinya. Barulah mereka pulang disusul oleh para warga. Paling terakhir adalah Pak Wiryo. Ia menepuk pundak Kuswoyo sekali lagi penuh hormat. Terima kasih nak, ucapnya bangga. Aku ini hanya perantara Pak, selebihnya atas kuasa Gusti, balas Kuswoyo mengangguk hormat. Begitu Pak Wiryo pergi, Kuswoyo menarik nafas dalam-dalam. Padahal dia datang hanya untuk berpamitan, tapi langkahnya memang belum boleh jauh. Jalan tanah itu kembali lengang. Langit di ufuk timur mulai memerah, cahaya merayap di sela pepohonan. Kuswoyo berdiri sendirian, tapi anehnya hatinya justru semakin berat. Keheningan setelah kejadian tadi tidak memberikannya ketenangan, malah menghadirkan firasat yang sulit untuk dijelaskan. Saat hendak berbalik, masuk ke halaman rumah Joglo, langkah Kuswoyo terhenti oleh suara. Ternyata benar, kamu pulang juga. Suara itu tenang, tapi cukup membuat jantung siapapun berdegup lebih kencang. Kuswoyo menoleh cepat ke sumber suara. Di bawah pohon jati dekat pagar bambu, di lahan kosong itulah berdiri seorang pria muda. Wajahnya ditutup kain hitam, hanya menampakkan mata. Usianya jelas lebih muda darinya. Tubuhnya tinggi proporsional. Sorot matanya tidak sekedar melihat, melainkan mengukur. Cahaya fajar menyentuh wajahnya separuh, membuat ekspresinya semakin tegas. Kalau boleh tahu, siapa kamu? Tanya Kuswoyo, suaranya penuh kewaspadaan. Ada firasat tak baik terbesit. Pria itu melangkah maju. Aku hanya orang biasa, tapi sudah lama menunggu. Kuswoyo mengernyit. Menunggu? Untuk apa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh sekilas ke arah timur. Sejak kamu menginjakkan kaki di desa ini, udara berubah. Hawa itu terasa lagi. Hawa? Hawa apa? Tanya Kuswoyo. Ia berdiri lebih tegak. Pria itu menatap lurus ke matanya. Hawa Surodikso. Kuswoyo membalas tatapan itu lebih tajam. Kamu mengenalku? Bukan sekedar kenal. Kakekmu dan guruku tidak pernah benar-benar menyelesaikan urusan mereka. Balas pria itu. Dada Kuswoyo mengencang. Kedua tangannya mengepal perlahan di sisi tubuh. Siapa guru kamu? Tanyanya. Pria itu menyeringai tipis, lalu menjawab dengan congkak. Bagendro Sempat. Meski terkejut, Kuswoyo tidak mengalihkan pandangannya. Bagendro sudah meninggal. Benar.
Tapi ilmu itu tidak ikut dikubur bersama jasadnya, sambar pria itu. Apakah kau pewarisnya? Tanya Kuswoyo hati-hati. Siapa namamu? Pria muda itu tersenyum lebih lebar, wajahnya tetap tenang, tapi jelas ada kesombongan di baliknya. Orang-orang memanggil saya Wasesa, murid terakhirnya. Ilmu yang dulu gagal menembus garis Surodikso sekarang ada di tanganku. Kuswoyo menarik nafas perlahan, potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Jadi, Jatmiko tadi, ujian kecil. Aku hanya ingin memastikan apakah darah Mbak Gendro Sembat itu benar-benar bangun atau cuma dongeng yang diwariskan turun-menurun. Tatapan Kuswoyo mengeras. Jadi kamu yang membuat seperti itu? Tidak sepenuhnya. Orang yang menyimpan amarah paling mudah disentuh. Aku hanya mengetuk sedikit. Selebihnya, dia sendiri yang membuka pintunya. Terang Wasesa. Rahang Kuswoyo mengencang. Lantas apa hubungannya denganku? Wasesa menatap lebih tajam. Karena kamu yang terakhir. Kuswoyo terdiam. Ada sesuatu yang belum dipahami sepenuhnya. Wasesa melanjutkan. Garis keturunan Surodikso tinggal kamu. Kalau kamu tidak ada, mati. Maka hanya satu aliran tersisa. Aliran hitam Mbak Gendro Sembat. Tebak Kuswoyo. Wasesa mengangguk, membenarkan. Ia bicara dengan nada lebih serius. Dari dulu, guruku tidak pernah menerima kekalahan. Dan aku tidak akan membiarkan namanya dicatat sebagai pihak yang kalah. Hei, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal tanggung jawab. Soal menjaga agar ilmu tidak dipakai untuk mencelakai orang. Tegas Kuswoyo. Ya bagimu mungkin begitu. Tapi bagiku, ini warisan. Dan warisan tidak boleh dibiarkan kalah. Lalu kamu apa? Tanya Kuswoyo. Jantungnya makin berdebar. Tidak sekarang. Tidak sekarang. Bulan mati tinggal beberapa hari lagi. Saat itu batas paling tipis. Tolak Wasesa. Ia mundur selangkah lalu berbalik badan. Kamu datang menantangku ceritanya. Tanya Kuswoyo tetap terkendali. Langkah Wasesa terkancing. Lalu menoleh setengah badan. Aku tidak menantang. Hanya melanjutkan apa yang belum selesai. Kita bertemu lagi. Dan saat itu tidak ada penonton. Kuswoyo tidak menjawab, hanya menatap punggung Wasesa melangkah pergi. Waktu berputar, malam itu, Kuswoyo duduk sendirian di dalam rumah. Sejak pertemuannya dengan Wasesa, pikirannya tidak tenang. Kuswoyo berpikir keras. Dia tahu satu hal, jika memilih jalan permusuhan, maka perang saudara seperguruan lama akan terulang. Tapi kalau bisa dihentikan, kenapa harus diteruskan? Gumam Kuswoyo. Ia memejamkan mata. Menurutnya, Wasesa bukan orang jahat sejak awal. Ia hanya tumbuh dalam bayang-bayang dendam gurunya. Ilmu yang diwariskan kepadanya mungkin berbeda arah. Ilmu yang cenderung keras, menekan sekaligus menguasai. Sedangkan yang mengalir dalam darah Surodikso lebih menahan dan menjaga. Kalau saja dua ilmu itu dipakai untuk menolong orang, bukan untuk membuktikan siapa lebih sakti, pikir Kuswoyo. Dia membayangkan berjalan dari desa ke desa, membantu orang yang kerasukan, yang tersesat, yang sakit batin, bukan untuk harta atau untuk nama, melainkan untuk ladang pahala. Bukankah ilmu itu amanah? Tambahnya menimbang. Malam makin larut. Kuswoyo bangkit lalu menuju makam di belakang joglo. Di tengah gelap menelan, ia duduk lagi di samping nisan Mbah Surodikso. Bah, kalau aku salah langkah, tolong hentikan. Tapi kalau niatku ini baik, maka berilah tanda, pintanya. Sunyi. Beberapa saat tak terjadi apa-apa, lalu tiba-tiba angin berembus memainkan dedaunan sawo sekaligus membawa hawa yang menenangkan. Hati Kuswoyo perlahan lapang, merasa tak sendirian. Kuswoyo menunduk dalam-dalam. Baik, Mbah, aku mengerti, katanya seolah menemukan jawaban. Keesokan harinya, tanpa bicara pada warga, Kuswoyo menuju desa Bandengan,
tujuannya adalah rumah Mbah Gendro Sembat. Begitu sampai, belum sempat Kuswoyo mengetuk pintu, terdengar tawa panjang dari dalam. Akhirnya datang juga. Pintu terbuka, Wisesa berdiri di sana, sorot matanya penuh ejekan. Kali ini wajahnya yang tampan tidak ditutup. Aku kira kamu akan menantangku di malam bulan mati. Ternyata tak sabar. Tebaknya, Kuswoyo berdiri tenang. Tapi sayang, aku tidak datang untuk menantang. Oh, lalu untuk apa? Menyerah? Mudah sekali sebelum berperang. Kenapa? Takut mampus. Kuswoyo tidak terpancing. Aku datang sebagai saudara. Wisesa terdiam sesaat lalu meledak tertawa lagi. Saudara? Saudara dari mana? Tanganmu telah membunuh guruku. Ya, dan gurumu juga membunuh guruku. Apa bedanya kita berdua? Balas Kuswoyo menatapnya lurus. Tawa Wisesa terhenti perlahan. Kamu membela Surodikso? Dia itu pantas mati, sok suci, sok benar. Lebih baik seseorang mati dalam keadaan menjaga niat tetap bersih, daripada hidup panjang dengan niat yang terus menghitam. Bila Kuswoyo tidak terpancing, Wisesa menatap tajam. Oh, jadi kamu menuduhku? Aku tidak menuduh. Aku hanya percaya setiap orang masih punya iman di dalam dirinya. Sekeras apapun ilmu yang kau pelajari, hatimu tetap ciptaan Tuhan, dan hati itu tahu mana yang benar. Jawab Kuswoyo tenang, sunyi beberapa detik. Kita bisa memilih. Ilmu tidak harus dipakai untuk menjatuhkan. Kita bisa berjalan bersama, menolong orang, mengobati yang terganggu, menguatkan yang lemah, bukan mencari harta, tapi mencari ridho. Wisesa memalingkan wajahnya sebentar, ada sesuatu yang tarik-menarik, lalu wajahnya kembali mengeras. Tutup mulutmu murid Dabrus yang baru dicekokin Alibata. Berani-beraninya guruin aku. Kuswoyo justru tertawa ringan. Apa bedanya dengan kamu? Wisesa terdiam, matanya melotot. Apa? Kita sama-sama murid, sama-sama baru menerima warisan, sama-sama berdiri di bawah bayang-bayang guru kita. Kalau aku masih di Alif Bata, maka kau juga belum hatam, tambah Kuswoyo. Kalimat itu membuat Wisesa terdiam. Tatapannya berubah, bukan lagi penuh ejekan, melainkan seperti orang yang tiba-tiba disadarkan. Wisesa menghela nafas panjang, seperti menahan sesuatu di dalam dadanya. Kamu berani datang ke sini sendiri, katanya akhirnya. Dan yang perlu kamu ketahui, aku datang bukan sebagai musuh, ujar Kuswoyo hening. Lalu Wisesa mengisut ke samping membuka jalan. Masuk, pintanya. Nada suaranya tak lagi congkak, mempersilakan. Dengan jantung berdegup, Kuswoyo melangkah masuk ke rumah Mbah Gendro, tempat di mana dulu dia menyerahkan nyawa saingannya. Itu membuat darahnya bersir panas. Bayangan kengerian di rumah sakit waktu itu membuat matanya sempat berkaca-kaca, tapi cuma sebentar sebab kedatangannya dengan niat yang jauh lebih tulus. Namun, niat baik tidak selalu disambut dengan hati yang siap. Di dalam rumah Mbah Gendro Sembat, percakapan mereka yang awalnya tegang perlahan berubah sunyi. Wisesa duduk bersandar pada tiang kayu, sementara Kuswoyo berdiri beberapa langkah darinya. Aku tidak datang untuk memadamkan warisan gurumu. Aku hanya ingin kita tidak lagi saling mewarisi dendam, ujar Kuswoyo tenang. Wisesa menunduk. Untuk sesaat wajahnya terlihat ragu, namun keraguan itu tidak bertahan lama. Udara di ruangan mendadak berubah lebih dingin. Hanya hitungan detik, sorot mata Wisesa mengeras. Kamu pikir semua bisa selesai dengan kata-kata? Suaranya berubah dalam, bukan sepenuhnya miliknya. Kuswoyo langsung waspada. Apa yang kau lakukan, Wasesa? Wasesa berdiri perlahan, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum yang bukan senyum orang yang baru saja luluh. Guruku tidak mendidikku untuk berdamai. Beliau mendidikku untuk menuntaskan, tegas Wasesa.
Seketika, angin berputar di dalam ruangan kencang. Kuswoyo merasakan sesuatu yang tak wajar. Ada kehendak lain yang mendorong Wisesa dari dalam. Dalam hati ia berdoa, dan di saat itulah sebuah bisikan halus jernih masuk ke relung batinnya. Kuswoyo mengenali getarannya, lembut tidak memaksa. Basuro Dikso hadir di saat dirinya membutuhkan tuntunan. Bersamaan dengan itu, hawa lain muncul dari sesuatu yang bangkit karena merasa muridnya terancam, yaitu Sukmamba Gendro sempat hadir, tidak dengan wujud yang jelas, tapi dengan tekanan yang membuat dada sesak saat suaranya menggema memekakan telinga. Kalau Kakang ikut campur, aku pun tidak akan tinggal diam. Dalam sekejap, Wisesa bergerak lebih dulu. Serangannya cepat, bukan fisik semata melainkan dorongan tenaga dalam yang menghantam. Kuswoyo menahannya. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang, kedua kakinya menancap kuat di tanah, sementara di atas mereka dua saudara seperguruan lama itu saling berhadapan. Sukmamba Gendro merasa congkak, penuh bara yang tak pernah padam, sementara kehadiran Basuro Dikso tenang, tidak menekan, hanya menjaga. Pertarungan dua murid pun tak terelakkan. Wisesa menyerang bertubi-tubi. Gerakannya licik, penuh tipuan. Ia mengincar celah. Sementara Kuswoyo bertahan, tapi jelas ia kalah pengalaman dalam mengendalikan tenaga gaib yang bergerak liar di sekelilingnya. Hingga sedikit saja lengah, satu hantaman keras menghantam dadanya. Brak! Tubuh Kuswoyo terlempar menghantam dinding kayu sampai retak. Ia jatuh tertelungkup, kedua tangannya sigap menopang tubuh, darah mengalir dari sudut bibir. Dengan bangga dan dada membusung, Wasesa mendekat, nafasnya berat. Kau terlalu percaya pada kebaikan, katanya dingin berhasil mengecoh. Kau telah menipuku. Sesal Kuswoyo berusaha bangkit, tapi kakinya goyah. Dalam detik-detik itu, Kuswoyo merasakan sesuatu menyelimuti dirinya, tapi bukan mengambil alih dengan kasar, melainkan seperti pelukan seseorang yang mencangkung. Bah, jangkung aku, pinta Kuswoyo. Ya, kehadiran Basuro Dikso menyatu dengan tubuhnya, bukan untuk menunjukkan kesaktian, melainkan untuk menjaga agar niat baik tidak tumbang oleh kelicikan. Dalam sekejap, tatapan Kuswoyo berubah tenang. Saat Wasesa kembali menyerang, Kuswoyo hanya mengangkat tangan. Tubuh Wasesa terdorong keras ke belakang, punggungnya menghantam dinding hingga jebol ke ruangan sebelah. Melihat muridnya terlempar tanpa permisi, Sukmamba Gendro ikut masuk ke dalam raga Wisesa. Seketika, tekanan di ruangan menjadi 2 kali lipat. Pada akhirnya, bukan hanya 2 murid yang bertarung, melainkan 2 kakak seperguruan yang dulu berseberangan. Sukmamba Gendro memancar dengan kesombongan, suaranya menggema. Lihat Kakang, tunjukkan suaramu. Muridmu harus kau pincang raganya untuk menang. Kita adu kesaktian. Tapi kehadiran Basuro Dikso tidak menjawab. Bentrokan kembali terjadi seperti 2 arus sungai berlawanan arah. Lalu satunya perlahan surut dan kekuatan gelap melemah, bukan karena dikalahkan dengan amarah, melainkan karena tidak menemukan sandaran pada niat yang bersih. Akhirnya, tubuh Wasesa terjatuh, lalu kejang, darah keluar dari hidungnya. Saat itu, Sukmamba Gendro terkulai di dalam raganya, tidak hancur, hanya tak mampu lagi menguasai, apalagi keluar. Mendapati kenyataan, Basuro Dikso keluar dari tubuh Kuswoyo yang langsung tersungkur, nafasnya terengah, darah mengalir dari hidung dan bibirnya. Meski begitu, ia merangkak mendekati Wasesa. Bertahanlah, pintanya sambil memegang bahu Wasesa. Kau bukan musuhku, kau keluargaku. Sementara Sukma Wasesa terlihat terpisah, tertahan di ambang raga yang hampir runtuh. Dan jika terlambat sedikit saja, raganya bisa berhenti bernafas, mati. Kuswoyo memejamkan mata, air matanya jatuh. Aku tidak akan membiarkanmu mati karena warisan yang salah arah.
Dengan sisa tenaga dalamnya, Kuswoyo menyalurkan energi perlahan, seperti menarik duri dari daging tanpa merobeknya. Ia memanggil dengan tulus, "Kembalilah Wasesa, tubuhmu masih menunggumu." Sukma Begendro yang terkulai mohon lirih, "Selamatkan muridku." Kuswoyo mengangguk, "Insya Allah, atas izin Gusti, bukan hanya menolong Wasesa, tapi juga jenengan." Dibantu bayangan putih, Basuro Dikso di belakang, Kuswoyo menarik sisa pengaruh gelap itu keluar. Pelan dan hati-hati, darah kembali mengalir dari hidungnya, tapi ia tidak berhenti. Akhirnya, Sukma Wasesa kembali menyatu dengan tubuhnya. Ia tersedak, lalu menarik nafas panjang, matanya terbuka perlahan dan masih linglung. Kuswoyo masih memegangnya, lalu menepuk-nepuk pundaknya. "Tenang, kau selamat." Wasesa menatapi dengan mata basah, tubuhnya kembali linglung. "Kenapa kau menolongku?" tanyanya masih tak yakin. Kuswoyo tersenyum lelah, tubuhnya menyusul ambruk, menjawab, "Karena kita bukan ditakdirkan untuk saling menghabisi. Kita ditakdirkan untuk saling mengingatkan. Kau tahu, meski berseberangan sekalipun, gurumu masih memanggil guruku sebagai kakang. Begitu pula sebaliknya. Lantas untuk apa kita bermusuhan?" Di sudut ruangan, kehadiran dua sukma sepuh itu memudar. Bedanya, tanpa congkak apalagi dendam, mereka menyerah pada takdir. Rupanya membawa warisan dua aliran ilmu untuk memperbaiki arah setelah sebelumnya mereka saling membunuh. Dada Wasesa naik turun tak beraturan. Perlahan ia mencoba bangkit, tapi gagal dan kembali ambruk. Suaranya serak, hampir tak terdengar, sementara darah masih keluar dari sudut bibirnya saat bicara. "Izinkan mulai hari ini aku memanggilmu Kakang." Kuswoyo yang juga tergeletak masih terengah menoleh pelan. Ada kehangatan tulus. "Kau tidak perlu izin. Sejak kau menemuiku, aku memang sudah menganggapmu adik." Mata Wasesa merah. Ia berusaha berdiri sekuat tenaga, lalu berlutut di hadapan Kuswoyo. "Aku hampir membunuhmu," sesalnya, lalu membantu duduk. "Kita hampir saling membunuh, tapi yang hampir tidak harus jadi kenyataan," balas Kuswoyo sambil tersenyum tipis. Menjelang maghrib, Wasesa mengantar Kuswoyo ke belakang rumah. Di sana berdiri pohon asem, tak jauh dari kandang sapi yang beratap seng. Itulah ada gundukan tanah dengan batu nisan tak bertulisan apa-apa. "Itu makam Bagendro Sembat," ujar Wasesa pelan, berusaha menyembunyikan getir pada saat berduka waktu itu. Kuswoyo mengikuti. Begitu sampai, ia duduk bersila di depan pusara. Kuswoyo menunduk, lalu mulai membacakan doa-doa untuk almarhum, penuh harap agar Allah mengampuni segala kehilafan dan menerima setiap sisi baik yang mungkin pernah berada dalam diri orang yang kini berbaring di bawah tanah itu. Wasesa duduk di samping. Ia melihat makam gurunya bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan kesadaran bahwa kekuatan tanpa arah hanya akan berujung sesat. Setelah selesai, Kuswoyo mengusap wajah dan berkata pelan, "Setiap orang punya kesempatan ditebus, walau lewat dua orang lain." Wasesa menelan ludah. "Kakang, apakah simbah akan diampuni?" "Kita tidak pernah tahu timbangan Tuhan, tapi kita bisa memperbaiki apa yang ditinggalkan." Kuswoyo menoleh ke arah kandang sapi, tempat belasan sapi gemuk berdiri di dalamnya. Itu aset yang tidak sedikit nilainya. "Kau tahu, sapi-sapi itu bukan datang dari ladang biasa," lanjut Kuswoyo. Wasesa terdiam, wajahnya panas. "Itu hasil dari ilmu yang dulu dipakai untuk mencelakai orang, bukan?" tebak Kuswoyo. Meski sudah tahu, Wasesa memejamkan mata. "Ya, setiap keberhasilan ada tumbal. Aku dulu bangga, tapi sekarang rasanya seperti melihat darah." Hening menggantung. "Kita jual," ujar Kuswoyo tiba-tiba. Wasesa menoleh cepat. "Semuanya, Kakang?" "Lah ya, semua." "Lalu uangnya?" tanya Wasesa lugu. "Kita sedekahkan, bangun musola untuk desa.
supaya setiap rupiah yang dulu tercampur dosa berubah menjadi amal. Jelas Kuswoyo, Wasesa terdiam. Apa itu tidak lancang, Kakang? Seolah kita menghakimi peninggalan guru sendiri. Bukankah itu namanya murid yang lancang? Wasesa menggeser arah posisi duduknya. Ia menatap dalam-dalam pria di sampingnya. Tidak, justru itu adalah bentuk bakti terakhir. Aku yakin di alam sana beliau lebih senang melihat ilmunya tak lagi melukai, ujar Kuswoyo sambil menatap makam. Tiba-tiba angin berembus disusul dedaunan kering pohon asam jatuh tak wajar karena terlalu banyak pertanda menyetujui. Kalau begitu, sekalian saja sama rumah Simbah, saran Wasesa. Kuswoyo langsung menepuk pundaknya. Mantap. Keesokan paginya, mereka mendatangi rumah kepala desa, Pak Wiryanto. Pria yang sudah beruban itu menyambut mereka dengan heran. Kalian berdua datang bersama? Tanyanya, alisnya terangkat karena tahu ada pertempuran dua ilmu, tapi mereka sebagai orang awam tak mau ikut-ikutan. Kami sudah berdamai, Pak. Makanya bisa datang ke sini bareng-bareng, jawab Wasesa singkat. Pak Wiryanto langsung tersenyum kaku sekaligus segan. Tak mau berbelit, Kuswoyo kemudian menjelaskan niat mereka menjual seluruh sapi peninggalan Bagendro dan menggunakan hasilnya untuk membangun musola di tanah rumah almarhum juga. Pak Wiryanto terdiam cukup lama. Oh, ini bukan jumlah kecil. Bisa jadi musola yang layak, bahkan mungkin lebih. Alhamdulillah, bisa dipakai anak-anak pengaji. Ya, itu yang kami harapkan, ujar Kuswoyo. Wasesa menambahkan, aku tidak ingin warisan itu menjadi beban. Biarlah berubah menjadi kebaikan. Pak Wiryanto mengangguk perlahan. Baik-baik, saya akan bantu urus penjualannya. Nanti kita musyawarahkan dengan warga. Tapi satu hal, dia menatap keduanya bergantian. Kalau ini benar-benar dari hati, desa ini akan berubah citra. Bukan lagi desa yang ditakuti karena punya dukun ilmu hitam yang tak segan membunuh. Kuswoyo tersenyum tenang. Yang penting bukan desa yang berubah, Pak, tapi diri kita dulu. Pak Wiryanto kembali terdiam, segan sekaligus bangga dengan keputusan dua orang di depannya. Begitu selesai bicara panjang lebar, mereka berpamitan pulang. Di tengah jalan, Wasesa menoleh pada Kuswoyo. Ada rasa hormat yang tak lagi diselubungi gengsi. Kakang, aku tidak pernah menyangka jalan kita akan sampai di sini. Kadang pertarungan terbesar bukan saat kita mengalahkan orang lain, tapi saat kita menaklukkan diri sendiri. Beberapa hari setelah urusan penjualan sapi disepakati, berikut segala urusannya. Dalam rumah Bagendro Sembat, duduk di bangku kayu, Kuswoyo bicara. Aku akan ke rumah bareng Gono terlebih dulu. Wisesa yang sedang memasukkan pakaian ke dalam ransel berhenti sejenak. Pamitan ya? Kuswoyo mengangguk. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus berpamitan dulu. Melangkah? Kemana, Kang? Tanya Wasesa. Mengembara. Satu kata itu terasa berat sekaligus luas. Kita tidak bisa diam. Ilmu yang diwariskan bukan untuk disimpan. Di luar sana banyak orang yang terjerat pesugihan yang menipu nurani. Persaingan bisnis disulut ilmu hitam. Keluarga yang hancur karena kiriman santet. Orang-orang yang tergoda jalan pintas selalu tersesat. Lanjut Kuswoyo panjang lebar. Kuswoyo menyambungnya lagi. Ada yang menjual dirinya demi harta. Ada yang menggadaikan akalnya demi kuasa. Disitulah kita hadir. Tidak untuk menghakimi, tapi untuk menolong. Lalu, bagaimana kita tahu harus kemana? Tanya Wasesa. Kuswoyo tersenyum tipis. Mengikuti tapir angin. Tapir angin? Maksudnya? Petunjuk. Tanda. Kadang berupa firasat, kadang peristiwa, kadang panggilan yang tak sengaja kita dengar. Kita bergerak bukan karena ambisi, tapi karena panggilan. Tutur Kuswoyo terdengar rumit, tapi Wasesa mengangguk. Meski sebenarnya belum sepenuhnya faham, ia mengekor dengan ransel di punggung. Tubuhnya tinggi tegap, rambutnya bergelombang jatuh menutup dahi. Ketika angin menerpa, helai-helai itu bergerak liar hingga ia meraihnya dan mengikatnya ke belakang dengan karet hitam yang melingkar di pergelangan tangannya. Wasesa mengenakan kaos oblong gelap dan celana jeans sederhana,
Tapi wajahnya yang memang tampan dan sorot mata yang berubah teduh membuatnya berbeda dari lelaki yang sebelumnya dipenuhi amarah. Kuswoyo memandang sekilas, lalu tersenyum samar. Setengah bercanda ia bertanya, "Siap, Dek?" Wasesa mendaratkan kepalan ke lengan pria di sampingnya. "Siap, Kakang." Kuswoyo terkekeh, merasa lucu dapat saudara seumuran itu, sementara ia sendiri berdiri lebih tenang. Rambutnya cepak, wajahnya keras dan juga tegas, rahangnya kokoh, sorot matanya dalam. Tidak banyak bicara, tapi membuat orang segan. Ketegasan itu bukan dari kesombongan, melainkan dari beban yang pernah ia pikul dan berhasil ia taklukkan. Sore itu, mereka tiba di rumah almarhum Barengkono Surodikso. Kuswoyo melangkah menuju makam di belakang rumah. Ia duduk bersila, Wisesa berdiri sedikit di belakang. Kuswoyo kembali membacakan doa. Setelah selesai, Kuswoyo menempelkan telapak tangannya di pusara. "Bah, aku pergi. Ilmu panjenengan tidak akan aku kotori. Akan aku bawa untuk menolong, bukan membalas, insya Allah." Tiba-tiba, seekor burung kecil terbang dari atap joglo, melintas rendah di atas kepala mereka menuju arah barat. Kuswoyo mengangkat wajahnya, sementara Wasesa memperhatikan. "Itu tanda, Kakang." Kuswoyo tersenyum. "Iya, barat, kota-kota besar. Banyak persaingan di sana. Banyak orang gelap mata." Dia berdiri. "Sepertinya perjalanan kita mulai dari sana." Wasesa langsung mengekor. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Kuswoyo mengemasi beberapa kitab lama, memilih yang perlu dibawa, menyimpan yang lain di peti kayu. "Kita mungkin tak kembali cepat, Kakang," tabrak Wasesa di tengah memindahkan kitab-kitab. "Ya, rumah ini akan tetap ada," jawab Kuswoyo. "Selama niat kita lurus, kita akan selalu punya tempat pulang. Kapan-kapan mengikuti takdir." Matahari hampir tenggelam ketika mereka melangkah keluar menutup pintu joglo perlahan. Bismillah. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah menuju jalan raya kecil di ujung desa. Untuk mencari taksi menuju terminal, langkah mereka ringan meski masa depan belum jelas. Tapi belum jauh dari rumah, tiba-tiba terdengar suara asing memecah keheningan. Wasesa menoleh heran. "Itu suara handphonemu, Kakang. Ayo cepat angkat." "Iya, iya." Gerutu Kuswoyo berhenti, lalu cukup kesulitan merogoh saku jaketnya. Benda pintar yang baru diaktifkan beberapa jam lalu itu kembali bergetar di tangannya. Layarnya menyala, tapi nomor tadi kenal. Kuswoyo dan Wisesa saling berpandangan. Telepon masih berdering. "Cepat angkat, Kakang. Aku sudah gak sabar mengembara," pinta Wasesa menyadarkan lewat candanya. Kuswoyo langsung menggeser, menguping. Suara tak asing di ujung sana membuatnya langsung membalas salam. "Waalaikumsalam, Om Rusman. Wah, bagaimana? Sudah dapat pembeli kah?" tanya Kuswoyo langsung ke percakapan mereka saat di Samarinda waktu itu. Sementara Wasesa sibuk menguping pembicaraan yang berlangsung cukup lama, dan wajahnya mendadak panik ketika melihat ekspresi Kuswoyo menegang lalu mengakhiri panggilan. "Apa yang terjadi, Kakang?" tanya Wasesa tanpa berbelit. Kuswoyo menjawab, "Takdir membawa kita ke Samarinda." Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Kuswoyo dari Wulan Kemuning. Waduh, ini bakalan panjang nih kayaknya teman-teman ya. Jadi Kuswoyo nih akan terus berpetualang, dan di petualangan pertamanya bersama adik seperguruan yang gak pernah berguru bareng-bareng ya, Wasesa. Mereka akan kembali ke tanah Kalimantan, ke Bengkuring. Wah, di Samarinda ini teman-teman ya, Kalimantan Timur. Dan saya jadi makin penasaran nih dengan kisah-kisah selanjutnya, dan semoga saja Wulan Kemuning akan memberikan kelanjutan kisahnya, dan semoga teman-teman juga selalu terhibur ya. Untuk Wulan Kemuning, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur.
Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf, apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.